Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan mayoritas calon kepala daerah di Indonesia dibiayai oleh cukong. Hal inilah yang menyebabkan setelah terpilih, para kepala daerah akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong yang telah mendukungnya. Berani. Perhelatan pemilihan kepala daerah 2020 sudah dimulai. Tahapan pendaftaran dan juga tes kesehatan telah dijalani para bakal calon kepala daerah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, sejak pilkada diselenggarakan secara langsung, para cukong banyak yang menanam modal politik kepada para calon kepala daerah. Ia mengatakan hampir 92% calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Berangkat dari keprihatinan bahwa pilkada langsung itu telah menimbulkan masalah besar, maraknya korupsi yang semakin besar. Pak Dias Rasid kalau bercerita itu sebagai penggagas otonomi daerah di era reformasi, di daerah dia di Sumatera Selatan itu katanya kalau menjelang pilkada rakyat itu enggak tidur sampai pagi, lampunya hidup, apa nunggu serangan fajar gitu, nunggu amplop gitu. Sehingga itu dianggap merusak rakyat. Belum lagi permainan percukongan seperti dikatakan Mas Nurul Gufron tadi, di mana calon-calon itu 92% dibiayai oleh cukong. Dan itu apa? Itu melahirkan kebijakan sesudah terpilih, melahirkan korupsi kebijakan. Nah, korupsi kebijakan itu lebih bahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron mengungkapkan hasil kajian institusinya yang menyatakan sebanyak 82% calon kepala daerah mendapatkan dana dari sponsor. Kemudian memiliki kemampuan untuk men-trace transaksi-transaksi keuangan yang kemudian memungkinkan digunakan sebagai money politik. Karena faktanya dalam kajian KPK sebelumnya ada sekitar 82% pilkada itu, calon-calon kada itu 82%-nya didanai oleh sponsor, tidak didanai oleh pribadinya. Sehingga itu menunjukkan nanti akan ada aliran-aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah. Kedua, pembuatan peta risiko praktik korupsi atau penyimpangan dalam penyelenggaraan pilkada berbasis karakteristik wilayah. Jadi perlu kemudian pemetaan, karena antara Aceh sampai Papua karakteristik kerawanannya berbeda-beda. Ada berbasis suku, berbasis agama, berbasis ketimpangan sosial dan lain-lain. Itu perlu dipetakan. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD dan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron tidak mengatakan apakah praktik serupa juga terjadi pada Pilkada 2020. Mahfud MD dan Nurul Gufron berharap Pilkada serentak 2020 dapat membangun kualitas demokrasi dengan tidak merusak moral masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Benarkah mayoritas calon kepala daerah di Indonesia ketika maju dengan kucuran modal dari cukong? Sudah bergabung bersama kami ada anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mbak Titi Anggraini, dan juga calon Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat, Mas David Halik. Selamat petang, Mas David Halik, Mbak Titi. Ya, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas David Halik. Mas David, apa pendapat Anda soal pernyataan dari Mahfud MD ini? Ya, memang cukup menarik ya kalau kita lihat di dalam kontestasi pilkada ini, ya dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang di tahun 2020 ya, pilkada ini pastinya akan menguras energi, pikiran, dan juga termasuk biaya. Artinya di dalam
pelaksanaan pilkada ini, tentu kan kita juga harus memikirkan bagaimana juga membuat alat peraga, ya, terus juga memikirkan juga kegiatan-kegiatan pada saat kita melakukan kampanye. Nah, tetapi memang tidak semua dari pelaku atau peserta pilkada itu menggunakan dana tambahan dari pihak ketiga gitu ya. Ada juga yang memang mendanai kegiatannya ini dari modal pribadinya ataupun juga dalam bentuk mungkin donasi support ya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau hal-hal demikian menurut saya sekali lagi sangat situasional dan tergantung kondisi atau keadaan dari calon kepala daerah tersebut. Kira-kira begitu, Mbak. Kalau Mas David sendiri, Mas, secara transparan saja, jujur saja, sumber pendanaan ketika Mas David maju menjadi wakil wali kota Bukit Tinggi, Mas, itu lebih dominan dari mana? Kocek pribadi, partai politik, atau orang ketiga, Mas David? Ya, kalau yang sedang sejauh ini kami jalankan ini adalah dari dana kami pribadi ya. Makanya di dalam setiap pergerakan kami, ini kan pergerakan di dalam berkampanye ini macam-macam ya. Ada yang pendekatan yang dilakukannya adalah pendekatan finansial. Ada juga pendekatan yang dilakukannya adalah pendekatan emosional. Nah, yang kami lakukan sejauh ini adalah pendekatan emosional. Dan itu yang membuat sebagian besar dalam kegiatan kami tidak terlalu membutuhkan biaya yang terlalu besar. Jadi memang ada opsi-opsi lain ya menggunakan dana yang besar yang akhirnya terpaksa membuat orang untuk membutuhkan bantuan pihak ketiga. Tetapi sejauh ini yang kami lakukan adalah berdasarkan dari support dana kami pribadi. Nah, pasangan ya, berdua dengan kami berdua. Gitu kira-kira. Tapi opsi-opsi lain yang membutuhkan dana besar ini artinya belum tersolusi karena belum ada dananya. Artinya kedepannya akan berusaha ataupun dari sponsor begitu? Oh enggak, kalau kita komit ya. Sejauh ini kami berjalan, kami komit untuk tetap menjalankan roda pemerintahan jika kami terpilih untuk berada di dalam koridor. Jadi artinya kami tidak mau terikat dengan pihak-pihak tertentu yang akhirnya nanti bisa membelenggu kebijakan kami. Ya, artinya di dalam pembangunan nanti ke depannya kami berusaha untuk menjadi pimpinan yang kami menjalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Jadi dari awal pun sedini mungkin kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan dana yang memang kami sudah siapkan. Baik, kita ke Mbak Titi. Mbak Titi, permasalahan mengenai sumber pendanaan kampanye ini setiap tahun menjadi masalah klasik. Mulai dari pihak ketiga, ya cukong itu yang disebut bahkan Mahfud MD dengan tegas. Di atas 80% calon-calon kepala daerah itu ya dibiayai cukong. Menurut Anda berdasar nggak? Ada landasannya nggak Menko Polhukam bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu, Mbak Titi? Ya, saya kira apa yang disampaikan itu sebenarnya bukan hal baru ya, Mas Andrew. Karena kalau kita baca banyak penelitian, lalu juga kajian, serta tidak usah jauh-jauh temuan yang dirilis oleh studi benturan kepentingan pendanaan pilkada oleh KPK, walaupun respondennya adalah calon kepala daerah yang kalah, jadi bukan yang menang. Memang mengakui bahwa para calon yang kalah itu ketika proses pencalonan menyerahkan sejumlah uang kepada partai politik, tetapi kemudian partai politik tidak melaporkannya begitu, dan mereka menyerahkan juga tidak melaporkan. Nah, pertanyaannya adalah uang yang diserahkan itu asalnya dari mana? Karena ternyata setelah ditelusuri antara laporan harta kekayaan dengan sejumlah uang yang dikeluarkan selama periode pilkada itu lebih besar dari uang yang dimiliki di laporan harta kekayaan. Jadi apa yang dibelanjakan jauh lebih besar daripada laporan harta kekayaannya. Tentu ada yang menyumbang, tentu ada yang mensponsori. Undang-undang pilkada kita, Undang-Undang Nomor 10 2016, memang membolehkan pasangan calon menerima sumbangan, namanya sumbangan dana kampanye. Kalau dari individu itu maksimal 75 juta, kalau dari badan hukum swasta itu maksimal 750 juta. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, lalu juga temuan-temuan banyak riset, serta pengakuan-pengakuan studi ilmiah, itu kan tidak sesuai dengan angka-angka legal itu. Kalau kita menyebut cukong, tentu angkanya tidak 75 juta, tidak 750 juta. Nah, tapi pertanyaannya kan yang menjadi menggelisahkan, ketika aktor negara, seorang Menko Polhukam sudah tahu, anggota KPK sudah tahu, dan ilmuwan juga sudah tahu,
Terus kita mau apa begitu? Apakah hanya menjadi dialog? Kan itu yang jadi anomalinya, saya kira yang sampai hari ini tidak ada penyelesaian ya Mas Andro dan Basra. Iya, Mbak Titi, yang disebutkan oleh Menko Polhukam yang menyatakan bahwa adanya kebijakan yang koruptif, artinya akan seperti apa? Ya, yang menjadi timbal baliknya itu kan adalah yang kita sering sebut dengan korupsi kebijakan begitu ya. Jadi tawar-nawarnya itu apakah berupa nanti soal perizinan atau proyek-proyek pemerintahan daerah. Jadi coupling itu sudah dijon sejak awal melalui dana-dana yang diberikan untuk kepentingan pemenangan. Dan sebenarnya kalau identifikasi itu sudah bisa dilakukan, follow-up-nya atau tindak lanjutnya pengawasannya kan harus bagus. Tapi yang kita temukan misalnya masih ada kepala daerah yang bisa melakukan praktik koruptif. Yang kita juga harus bedah dari pernyataan Menko Polhukam itu, Mbak Tira, adalah apa yang dilakukan oleh negara untuk kemudian mengatasi dan mencegah timbal balik berupa korupsi kebijakan ini, atau kemudian transaksi proyek-proyek daerah ini, transaksi perizinan misalnya. Dan kalau kemudian kita hanya sekedar berdiskusi ini akan membawa konsekuensi perilaku koruptif, ini kan sangat disayangkan. Karena kenapa? Negara itu punya otoritas untuk mencegah dan untuk tidak membiarkan itu terjadi. Mestinya kalau identifikasi masalahnya sudah bisa dilakukan, solusinya juga bisa ditemukan oleh pihak yang punya otoritas. Notabene di sini adalah negara begitu. Apakah pengawasan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, penegakan hukum dari aparat penegak hukum, serta apakah misalnya pemberantasan korupsi melalui penindakan oleh Mbak Titi. KPK. Ya. Mbak Titi tadi menyatakan sebenarnya sudah ada regulasi yang mengatur 75 juta perseorangan, 750 juta badan usaha atau korporat. Mengapa tidak sesuai regulasi itu? Mengapa harus tersandra dengan pemilik modal yang mungkin jumlahnya lebih besar dari itu, Mbak Titi? Nggak cukup buat dana kampanye? Ya, salahnya Mas Andro, uang yang besar itu tadi, itu beredar di ruang gelap. Jadi kalau kita komparasikan dengan laporan dana kampanye resmi, tidak ada itu yang puluhan ratusan miliar itu tidak ada. Jadi adanya itu ruang gelap. Ruang gelap itu ada di mana? Atau misalnya mahar politik. Praktik mahar politik itu kan praktik ilegal. Praktik ruang gelap. Dua, melakukan politik uang. Nah, hal-hal yang ruang gelap itu sampai hari ini itu tidak ada cara yang bisa mengatasinya secara efektif. Jadi yang terjadi itu bukan sesuatu yang di ruang terang gitu ya. Itu sesuatu yang di ruang gelap yang tidak pernah kita bisa tarik dan kita bisa dapat akuntabilitasnya. Dan selalu saja diskusinya itu seperti lingkaran setan yang tidak pernah selesai. Karena kenapa? Baik regulasinya, kelembagaan partai politiknya, penegakan hukumnya, ataupun kesadaran masyarakatnya yang masih rendah, itu terus berkontribusi pada terjadi praktik-praktik ilegal tersebut. Jadi jika dikatakan ratusan miliar itu, kalaupun disebut ratusan miliar ya, atau puluhan miliar, itu jelas menyalahi batasan sumbangan dan kampanye bagaimana diatur dalam undang-undang pilkada kita. Yang kedua, dia terjadi di ruang-ruang gelap yang tidak bisa dijangkau oleh penegakan hukum. Yang ketiga, belum ada solusi secara formal, baik dari sisi regulasi atau kelembagaan yang kita bisa miliki dalam pelaksanaan pilkada kita hari ini. Oke, Mas David, sampai saat ini ada tidak tawaran bantuan dana dari para pengusaha? Ya, sejauh ini tentunya buat kami masih sangat konsisten dengan komitmen kami. Artinya kami berkomitmen untuk membangun Kota Bukit Tinggi ya dengan cara sebaik mungkin, dengan juga mengoptimalkan potensi kami yang ada. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah ada yang mendekati atau apa dan segala macam, semuanya baik sama kita. Tinggal pertanyaannya kita mau atau tidak, ya kan gitu kan. Nah, ini akhirnya menjadi challenge juga sebenarnya kalau saya lihat secara general ya, dari kawan-kawan atau peserta-peserta pilkada yang lainnya gitu. Ini memang cukup tricky gitu ya. Apakah memilih opsi yang mana di dalam pemenangan untuk pilkada ini? Karena memang seperti yang disampaikan tadi, saya juga cukup saya sepaham dengan
dengan Ibu tadi yang mengatakan bahwa memang kondisi masyarakat juga sangat mempengaruhi. Tapi balik lagi bahwa tidak semua pilkada itu masyarakat itu melulu hanya bicara soal uang. Tinggal bagaimana dari kita ya para peserta pilkada untuk bisa konsisten dan mau turun ke lapangan. Dan itu pasti kok. Masyarakat udah jenuh dengan keadaan seperti ini. Masyarakat mau berubah. Masyarakat ingin perubahan yang lebih baik. Karena mereka sekarang sudah mulai sadar jika kita membeli atau kita membayar, kita juga yang rusak gitu. Dan beberapa kota sudah membayar itu. Mereka kemarin waktu pilkada yang lalu mereka membayar, mereka menerima uang, seandainya ada ya hal-hal itu terjadi. Terus sekarang mereka merasakan kerugiannya gitu. Iya. Mas David, kita mau keluar dari situ. Mas David sendiri itu apakah balik lagi ke Mas David, apakah mau menerima atau tidak? Kalau ada pengusaha yang menawarkan? Ya, gini, saya nggak ngelihat pengusaha atau tidak. Yang jelas selama tidak ada aturan atau ada aturan yang melarang, kita ikut itu semua. Seandainya aturannya misalnya ada orang yang mau support atau mau membantu, tidak melebihi dari regulasi yang ada, ya kita nggak ada, kita tidak akan menutup pintu. Tetapi seandainya ada opsi dari pengusaha, cupong yang nanti akan punya kepentingan dan lain sebagainya, tentu kita akan tutup pintu rapat-rapat karena kita mau kita akan merubah kota ini jadi lebih baik. Nah, jadi harus dimulai dari awal dengan yang baik. Itu kira-kira Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Calon Mas. Terima kasih ya Mas. Jadi tetap optimis ya. Insya Allah. Pilkada 2020 harus lebih baik. Ya. Yang penting Jangan transparan, money Mas. politik, insya Allah. Terima kasih banyak Mas David. David Holik. Sama-sama. Iya, terima kasih Mas David. Calon wakil wali kota Bukit Tinggi Sumatera Barat. Yang satunya tadi Sira? Iya. Ada dari Perludem, Mbak Titi, terima kasih. Terima kasih.